yang menghapus hukum sebelumnya harus datang belakangan. Nggak boleh khitab yang datang duluan menghapus yang belakangan, itu nggak masuk secara logika. Maka perlu diketahui beberapa hal dari definisi ini, yang sebagaimana nanti akan disinggung oleh Imam Al-Mahalli. Kata beliau, hadza haddun nasikh. Wa yu'khadhu minhu haddun naskhi. Jadi definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain ini adalah definisi nasikh, yaitu dalil yang menghapus, bukan definisi nasikh itu sendiri. Sedangkan nasikh itu sendiri apa sih definisinya? Wa yu'khadhu minhu haddun naskhi. Kata beliau, dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain di atas, kita bisa mengambil sebuah definisi nasikh itu sendiri. Apa sih? Raf'ul hukmi al-madhkuri bi khitabin ila akhirih. Ay raf'i ta'alluqihi bil fi'li, kata beliau. Jadi nasikh itu adalah menghapus hukum yang disebut dengan khitab ila akhirih, maksudnya dengan khitab yang mutaakhir anhu. Nah, hukum yang di rafa' di sini maksudnya apa? Kata beliau, raf'u ta'alluqihi bil fi'li, yaitu menghapus keterkaitan sebuah hukum dengan fi'il, yaitu dengan perbuatan mukallaf itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan sebagai raf'ul hukmi, yaitu raf'u ta'alluqihi bil fi'li, yaitu menghapus keterkaitan hukum tersebut dengan perbuatan si mukallaf. Lalu beliau mulai menjelaskan atau mengurai ihtirazat dari setiap definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain, yaitu yang tidak termasuk atau yang keluar dari definisi tersebut apa saja. Kata beliau, fa kharaja bi qawlihi as-sabit bil khitabi. Jadi ketika beliau mengatakan as-sabit bil khitabi, yang ada karena ada sebuah dalil, yaitu khitab, ini dalil syar'i maksudnya, adalah yang keluar dari definisi ini, raf'ul hukmi ats-tsabiti bil bara'atil asliyah, yaitu menghapus hukum yang ada atau yang ditetapkan dengan bara'ah asliyah. Bara'ah asliyah ini apa? Didefinisikan oleh Imam Mahalli, ay adamu taklifi bisyai'i. Artinya, kata beliau, tidak ditaklif dengan sesuatu apapun. Artinya dia tidak diperintah dengan sesuatu apapun. Lalu wa biqaulina bi khitabin al-ma'khudh min kalamihi ar-raf'u bil mauti wal jununi, katanya. Dan wa biqaulina khitab, adapun yang dimaksudkan khitab ini yakhruj, katanya yang keluar dari kata khitab di sini adalah al-ma'khudh min kalamihi ar-rafa', yang diambil dari kata beliau Imam Haramain ar-rafa' bil maut wal junun, yaitu hukum yang dihapus karena sebab kematian, begitu juga karena sebab gila. Jadi dengan kata khitab ini keluar darinya orang-orang yang tidak dikhitab karena sebab apa? Karena sebab kematian dan juga sebab yaitu gila. Wa biqaulihi ala wajhin, dan keluar dari
kategori ala wajhin dalam ala wajhin laulahu lakana thabita ila akhirih. Kata beliau, ma law kana al-khitabul awal mughayyan bi ghayah atau mu'allan bi ma'nan, katanya. Jadi ala wajhin laulahu lakana thabita, dalam bentuk, kalau bukan karena khitab tersebut pasti katanya hukumnya akan tetap ada. Kata beliau, keluar dari definisi itu, yang masuk dalam definisi itu adalah kalau seandainya katanya khitab yang pertama ini mughayyan bi ghayyah, yaitu dibatasi dengan ghayah tertentu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Nah, ini larangan ini mughayyan bi ghayah. Larangan ini dibatasi dengan batasan tertentu, hatta yathurna, sampai kemudian dia suci. Berarti di sini tidak dikategorikan sebagai nasakh. Kalau seandainya khitab yang pertama tadi wala taqrabuhun, ini khitab yang pertama, hatta yathurn. Nah, ini tidak dimasukkan dalam kategori nasakh. Atau mu'allalan bima'nan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, ini larangan kita untuk mendekati wanita yang sedang haid. Berarti dia mu'allal, fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini mu'allal. Jadi kalau seandainya kebolehan lalu setelahnya, atau misalkan kebolehan bagi seseorang untuk larangan seseorang untuk tatkala sedang melaksanakan ihram. Nah, ini ada larangan mu'allal. Fa idza halaltum fastadu. Ini dia mu'allal karena sebab dia sedang kondisi ihram, dilarang untuk melakukan berburu atau yang larangan lainnya. Kemudian beliau mengatakan wasarraha bil khitab tsani bi muqtada dzalik. Lalu beliau katanya menjelaskan atau menyebutkan secara sharih khitab yang kedua bi muqtada dzalik, yaitu konsekuensi maknanya. Fa innahu la yusamma nasikhan lil awwal. Bahwasanya itu tidak dinamakan atau tidak bisa disebut sebagai nasikh untuk khitab yang pertama. Lalu beliau memberikan contoh. Misal, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Nah, di sini kata beliau fatahrimul bai'i mughayyan binqida'il jumu'ah. Jadi larangan untuk melakukan transaksi atau segala hal yang menghalangi seorang melakukan sholat Jumu'ah itu dilarang semasih pelaksanaan ibadah ini. Tapi kalau seandainya sudah selesai, maka Allah mengatakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Larangan tadi mughayyan katanya, sampai kemudian usai. Kalau sudah usai, maka silahkan melakukan aktivitas Anda kembali. Mau yang jualan-jualan, mau yang kerja-kerja, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan fala yuqal inna qawlahu ta'ala nasikhun lil awal fa idza qudiyatis shalah nasikh lil awal. Nah, inilah maksud beliau ketika mengatakan malau kana al khitabul awal, katanya mughayyan bi ghayah atau mu'allalan bin ma'nan wa sarha bil khitab tsani, kemudian menyebutkan secara jelas dalam khitab yang kedua bi muqtada dzalik, dan konsekuensinya itu, maka itu tidak bisa dinamakan sebagai
nasikh. Contohnya kasus transaksi pada hari Jumat ini. Bal bayyana ghayat at-tahrimi wa kadza qawluhu ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma kuntum huruma. Nah, ini katanya begitu juga diharamkan bagi kalian untuk melakukan pemburuan, berburu ketika dalam kondisi ihram. La yuqalu nasakhahu qauluhu ta'ala. Gak bisa dikatakan bahwasanya ayat ini dinasakh oleh wa idza halaltum fastadu. Ketika kalian telah usai melaksanakan fastadu, maka silahkan untuk berburu. Li'anna at-tahrim lil ihram wa qad zal. Jadi larangan ini terkait dengan ihram dan larangan ini telah hilang. Yaitu ihramnya sudah hilang, berarti hukumnya kembali sebagaimana sebelum ihram tadi. Wa kharaja biqaulihi ma'a tarakhihi anhu, dan katanya keluar dari ucapan Imam Haramain ma'a tarakhihi. Jadi mesti khitab yang menghapus tadi harus berada setelah atau datang setelah khitab yang pertama. Dan yang keluar apa? Mattasala bil khitabi min sifatin aw syartin aw istithna, kata beliau. Berarti kalau seandainya ada khitab yang datang berbarengan, jadi yang nyambung misalkan dengan khitab tersebut, seperti dalam bentuk sifat, dalam bentuk syarat, dalam bentuk istithna. Nah, ini telah kita lewati sebelumnya di antara bentuk al-mukhassisat al-muttasilah, yaitu di antaranya adalah sifat, di antaranya adalah syarat, di antaranya al-istithna, di antaranya adalah ghayah. Jadi kalau dan juga jika seandainya sebuah khitab dia tersambung dengan sifat ini, dengan syarat ini, dengan istithna ini atau dengan ghayah ini, maka dia tidak bisa dinamakan sebagai nasikh terhadap khitab sebelumnya. Namun dinamakan sebagai takhsis, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jadi kalau kita dapatkan innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, maka illa alladzi istitsna'nya di sini tidak bisa dikategorikan sebagai nasikh terhadap innal insana lafi khusrin. Nah, taib. Lalu beliau menjelaskan kepada kita macam-macam nasakh ini. Jadi macam-macam nasakh yang terdapat di dalam Al-Quran ini nggak lepas dari 3 kondisi. Kata beliau, wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Boleh katanya rasamnya itu, yaitu lafalnya, boleh saja dinasakh, sedangkan hukumnya masih ada. Apakah ada buktinya? Ada. Nahwu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Qala Umar radhiyallahu anhu, fa inna qad qara'naha rawahu asy-Syafi'i wa ghairuhu wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsanain muttafaqun alaih wa huma al-murad bi syekh wa syaikhah. Jadi dulu ada ayat asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Ayat ini meskipun telah dihapuskan di dalam Al-Qur'an, maknanya tetap, yaitu hukumnya tetap berlaku sampai saat ini. Jadi kalau ada orang yang telah lanjut usia, baik laki maupun perempuan melakukan zina, maka mereka bisa dihukum rajam. Lalu jenis yang kedua, wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Yajuz, kata beliau, naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Boleh
hukumnya dihapus, namun lafalnya tetap ada. Contohnya banyak. Contohnya katanya, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. Nah, ayat ini نُسِخَ بِآيَةٍ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, kata beliau. Buktinya adalah dulu para wanita kalau ditinggal suaminya meninggal, maka dia wajib untuk beriddah selama setahun. Lalu hukum ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu menunggu selama 4 bulan 10 hari saja. Tentunya dengan hitungan qamariyah, bukan dengan hitungan syamsiyah, yaitu bukan dengan Masehi. Ini kata beliau. Lalu bentuk yang ketiga atau jenis yang ketiga, kata beliau, wa naskhul amrayni ma'an wa yajuz, dan boleh juga menghapus hukum sekaligus menghapus lafalnya. Ini boleh. Contohnya apakah ada? Nahwu hadithi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Kana fima unzila 10 radha'atin ma'lumat yuharrimna fanusikhna bi 5 ma'lumatin yuharrimna. Kata beliau, di antara ayat Quran yang turun adalah 10 radha'atin, yaitu 10 radha'at, 10 kali susuan. Ini yang mengharamkan, yang menjadikan seseorang jadi mahram. Jadi kalau 10 kali susuan, maka ini yang menjadikan seorang bisa menjadi mahram. Lalu ayat ini dihapus. Lafalnya dihapus, sekaligus hukumnya juga dihapus. Dengan fanusikhna bi 5 ma'lumatin yuharrimna, yaitu dinasakh dengan 5 kali yang mengharamkan, yaitu menjadikan seseorang menjadi mahram. Baik, ini 3 bentuk nasakh atau macam nasakh yang ada di dalam Al-Quran. Lalu beliau membagi nasakh di beberapa perspektif, yaitu dari sisi apakah dia boleh ada pengganti atau enggak, apakah boleh nanti mengganti dengan tanpa ganti, atau mengganti sesuatu yang ringan dengan sesuatu yang lebih berat, atau yang berat boleh digantikan yang lebih ringan. Nah, lalu beliau mengatakan selanjutnya, wa yanqasimun naskhu ila badalin wa ila ghairi badal. Kata beliau, nasakh ini boleh dibagi menjadi, atau katakan nasakh bisa dibagi macam-macamnya kepada yang mungkin ada gantinya dan juga tidak ada gantinya. Contohnya yang pertama yang ada gantinya. Al-awwal kama fi naskhi istiqbali baitil maqdisi biistiqbalil Ka'bah. Contohnya katanya yang ada gantinya. Pertama yaitu hukum yaitu nasakh istiqbal menghadap kiblat Baitul Maqdis, yaitu menghapus hukum menghadap Baitul Maqdis dengan menghadap kiblat. Jadi dahulu kita awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah menghadap Baitul Maqdis, lalu hukum tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang baru, yaitu menghadap Ka'bah. Artinya hukum tadi ada gantinya. Wasani kama fi qawlihi, dan yang kedua yaitu yang tidak ada gantinya, yaitu qauluhu ta'ala idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Jadi kalau seseorang ingin bermunajat kepada Nabi,
maka mesti dia membayar sedekah dulu. Namun hukum ini dihapuskan. Hukum ini dihapuskan dengan ayat selanjutnya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Ayat ini menghapus ayat kewajiban untuk bayar sedekah kalau ingin ketemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu dihapuskan dan tidak ada gantinya. Lalu beliau membagi nasakh ini ditinjau dari lebih berat atau lebih ringan. Artinya penggantinya bisa saja lebih berat, bisa saja lebih ringan. Contohnya, wa ila ma huwa aghlaz. Bisa saja hukum yang dihapus lebih ringan dan gantinya itu lebih berat. Karena takhyiri bain shaum Ramadan wal fidyati ila ta'yin shaum katanya. Contohnya adalah seperti hukum dahulu puasa Ramadan itu orang diberikan kesempatan untuk memilih. Mau puasa monggo, kalau enggak ya silahkan bayar fidyah. Artinya di sana ada keleluasaan. Nah, hukum ini tentunya jauh lebih ringan. Lalu kemudian diganti hukum ini dengan mewajibkan puasa. Kecuali memang ada halangan karena sebab safar, atau karena sebab sakit, atau karena sebab menua yang tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah puasa. Maka hal ini mungkin untuk diganti dengan fidyah. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ila qawlihi ta'ala faman syahida minkumu syahra falyasumhu. Jadi ayat ini sebagian ulama memandang bahwasanya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ayat ini turun kepada orang dahulu puasa itu tidak wajib. Maksudnya diberikan kesempatan seseorang untuk memilih antara puasa dan membayar fidyah. Kalau ayat ini menurut sebagian ulama dinasakh oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Jadi wajib ayat ini menyatakan bahwasanya sudah tidak ada keleluasaan lagi, dalam artian sudah tidak boleh pilihan, namun pilihan tersebut kini telah ditentukan oleh syariat. Tidak ada pilihan lagi kecuali Anda melakukan kewajiban puasa ini. Lalu beliau mengatakan wa ila ma akhaffu. Jadi nasakh ini bisa saja hukum tadi lebih berat lalu dinasakh kepada yang lebih ringan. Contohnya, kanaskhi qaulihi ta'ala iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain kata. Contohnya, dahulu dalam perang perang Badar itu kan jumlah kaum muslimin lebih sedikit, 300-an sekian, sedangkan kaum musyrikin lebih daripada itu, yaitu 1000-an. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan iyakun minkum 20 sabirun. Jadi 20 ini cukup untuk melawan 200 orang. 20 cukup melawan 200 orang. Artinya 1:10. 1 orang banding 10. Luar biasa. Ini perintah Quran. Lalu ayat ini dinasakh dengan ayat selanjutnya. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Nah, tadi yang seharusnya 1:10, kini cukup katanya. Cukup 100 banding 200. Berarti 1 lawan 2. Kalau tadi 1:10, sekarang cukup 1:2 saja. Artinya perintah tadi dari yang berat menuju yang lebih ringan. Lalu beliau
selanjutnya membahas nasakh dari sisi yang lain, yaitu dari sisi pembagian nasakh dari sisi dalil, di mana beliau mengatakan wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi. Pembagian nasakh dari sisi nasikh dan mansukhnya. Jadi dalil yang menasakh dan dalil yang dinasakh. Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi kama taqaddama fi ayatay al-'iddah wa ayatay al-musabarah. Kata beliau, boleh menasakh kitab dengan kitab. Artinya Quran dengan Quran boleh dinasakh. Contohnya mana? Tadi banyak sekali contoh-contoh yang beliau sebutkan terkait dengan ayat iddah, terkait dengan ayat musabarah yang baru saja kita sebutkan. Jadi tidak usah lagi disebutkan kembali. Lalu beliau mengatakan wa naskhu sunnati bil kitab. Boleh enggak menasakh sunnah dengan kitab? Kama taqaddama fi istiqbali Baitul Maqdis الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Kata beliau boleh menasakh sunnah dengan kitab. Karena kitab itu lebih kuat. Tapi juga ada sebagian ulama mengatakan sunnah ini kan tugasnya adalah mufassir mubayyin lil kitab. Bagaimana mungkin mubayyin ini dinasakh oleh yang mubayyad? Ini berdasarkan firman Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tapi mungkin orang katakan, jika nasakh kitab dengan kitab saja boleh, maka nasakh sunnah dengan kitab boleh. Karena apa? Min babi aula. Kitab itu lebih khair minas sunnah. Kalau dia lebih khair, lebih tinggi derajatnya, maka mungkin berarti dengan kias aulawi di sini. Tapi kalau orang melihat dari sudut yang lain, perspektif yang lain, sunnah ini adalah mubayyin. Bagaimana mungkin mubayyin ini dinasakh oleh mubayyan? Nah, Quran ini kan mubayyan. Maka sebagian ulama memandang bahwasanya sunnah ini tidak boleh dinasakh oleh kitab. Karena dia tugasnya adalah mubayyin. Ini perspektif. Tapi menurut Imam Haramain, dia boleh menasakh sunnah dengan kitab. Bahkan ini merupakan mimbabi aula. Karena Quran saja dengan Quran boleh, maka ketika sunnah dinasakh dengan yang lebih kuat lagi, tentunya lebih utama. Contohnya apa? Nasakh sunnah bil kitab adalah terkait dengan nasakh menghadap Baitul Maqdis. Yaitu menghadap Baitul Maqdis ini dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Wa wasunnati. Jadi wa naskhus sunnah bi kitab. Boleh juga wa naskhus sunnati bi sunnati, yaitu dengan sunnah. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu Nabi SAW melarang kita untuk berziarah kubur. Jadi sekarang monggo silahkan. Jadi sebagian orang itu ada yang memandang bahwasanya sebagian kaum muslimin itu melarang untuk berziarah kubur. Gak ada yang melarang ziarah kubur, nasnya jelas gitu. Yang mereka larang adalah tatkala berziarah kubur ini dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Nah ini cara ziarah kubur seperti itu, itulah yang dilarang.
Namun hakikat ziarah kubur tidak ada yang melarang, bahkan itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menziarahi kubur ini termasuk di antara perantara kita mengingat kematian. Dengan mengingat kita kematian, maka kita tahu bahwasanya kehidupan kita itu terbatas sehingga kita bersiap-siap menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasakata an naskhil kitabi bi sunnati. Nah, Imam Haramain katanya tidak menyinggung terkait naskhul kitabi bi sunnah. Boleh enggak menasakh kitab dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sepertinya Imam Mahali mengatakan waqad qil bijawazi. Yang mengatakan boleh menasakh kitabullah dengan sunnah itu merupakan pendapat yang lemah. Hal ini bisa diidentifikasi ketika beliau menggunakan waqad qil, yaitu sigatu tamril, mengungkapkan sebuah pendapat dengan qil. Nah, dikatakan, bukan dengan mantuk soalnya. Jadi pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i atau pendapat Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya kitabullah itu gak boleh dinasakh dengan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, sunnah itu tidak bi khairin minal kitab, tidak juga sebanding dengan kitab. Sehingga dia tidak bisa untuk menghapus kitabullah atau menasakh kitabullah. Itu alasan ulama yang mengatakan bahwasanya kitabullah itu tidak boleh dinasakh dengan sunnah. Waqad qila bijawazihi. Nah, kalau seandainya kita mengatakan boleh sunnah itu menasakh kitabullah, maka bisa disebutkan contohnya. Wa muthila lahu biqaulihi ta'ala. Contohnya katanya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kalau seorang katanya telah menghadapi kematian, lalu dia meninggalkan namanya wasiat kepada orang tuanya, kemudian kepada kaum kerabatnya. Boleh untuk dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Tapi kemudian ayat yang zahirnya membolehkan wasiat kepada ahli waris seperti walidain, seperti karib kerabat, yang artinya kerabat yang punya hubungan dengan si mayit ini, boleh di samping mereka mendapatkan warisan, mereka juga mendapatkan wasiat. Nah, ayat ini katanya dinasakh oleh hadis ma'a hadis Tirmizi wa ghairihi la wasiyata li waris. Enggak ada wasiat bagi ahli waris. Wa'turidha bi annahu khabaru ahad. Katanya hadis ini baiklah katanya. Saya meyakini bahwasanya kitabullah ini mungkin untuk dinasakh dengan sunnah. Namun, misal yang Anda yang sebutkan, yaitu Quran yang menunjukkan kebolehan berwasiat kepada ahli waris. Kemudian hadis yang menunjukkan bahwasanya ayat tersebut dinasakh, la wasiyata li waris. Hadis ini tidak cukup kuat. Kenapa? Karena hadis ini statusnya atau levelnya itu adalah khobar ahad. Sedangkan Quran itu adalah mutawatir. Maka nggak cukup khobar ahad ini untuk menasakh
kitabullah yang diriwayatkan secara mutawatir. Wa sayati annahu la yunsakhu al-mutawatiru bil ahad. Katanya nanti akan disebutkan oleh beliau bahwasanya khabar mutawatir atau yang dalil yang mutawatir, baik itu kitabullah, baik itu sunnah Nabi SAW, tidak boleh dinasakh dengan khabar ahad. Wa fi nuskhatin wala yajuzu naskhul kitabi bisunnati. Dalam nuskhah yang lain disebutkan bahwasanya la yajuzu naskhul kitabi bisunnah, enggak boleh naskhul kitab dengan sunnah Nabi SAW. Ai bi khilafi takhsisihi biha kama taqaddam. Berbeda kalau seandainya kitabullah ditakhsis dengan sunnah, maka itu boleh sebagaimana telah kita jelaskan. Kata beliau dalam pembahasan al-mukhassisat al-munfasilah, bahwasanya kitabullah boleh ditakhsis dengan sunnah Nabi SAW sekalipun riwayatnya adalah riwayat ahad. Baik, apa beda keduanya? Kata beliau, li'anna takhsisa ahwanu minan naskhi. Kata beliau, karena takhsis itu lebih ringan dibandingkan nasakh. Sehingga boleh melakukan takhsis riwayat yang mutawatir, dalil yang mutawatir dengan riwayat yang ahad. Berbeda dengan nasakh. Kalau nasakh, dalil yang mutawatir tidak boleh dinasakh dengan riwayat yang bersifat ahad. Di sini seolah beliau memberikan isyarat kepada kita. Ada sebuah syarat yang mesti dipenuhi tatkala melakukan sebuah proses nasakh ini, yaitu apa yang disebut sebagai at-tajanus. Jadi pertanyaan kita, mestikah ketika seseorang melakukan nasakh itu ada kesamaan jenis antara yang nasikh dengan mansukh? Nah, ini penting. Kalau seandainya orang tidak mempersyaratkan at-tajanus, persamaan jenis di dalam proses nasakh ini, maka dia membolehkan. Tapi kalau seandainya orang mempersyaratkan at-tajanus mesti sama jenis, maka dia tidak membolehkan. Baik. Lalu dia mengatakan wa yajuzu naskhu al-mutawatir bil mutawatir wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatir wa la yajuzu naskhul mutawatir bil ahadi. Beliau mengatakan boleh menasakh mutawatir dengan mutawatir. Banyak contohnya tadi. Quran, dalam Quran itu ayat satu dengan yang lainnya ada yang saling menasakh. Tapi kita sulit ini mendapatkan dari sunnah Nabi SAW. Yang sunnah dinasakh dengan sunnah. Atau bisa kita katakan mutawatir dinasakh dengan mutawatir. Dengan makna umum, yaitu ad-dalil al-mutawatir. Baik itu sunnah dengan sunnah. Contohnya apa? Bisa saja. Yaitu terkait dengan nasakh menghadap Baitul Maqdis. Ini kalau kita katakan dalil tersebut menasakh Baitul Maqdis ini adalah riwayat yang mutawatir. Karena diketahui oleh semua sahabat Nabi SAW. Karena diketahui oleh seluruh sahabat Nabi SAW. Nih, kalau kita katakan bahwasanya hadis yang terkait dengan amal menghadap Baitul Maqdis tersebut merupakan amal yang mutawatir. Diketahui oleh semua sahabat. Maka contohnya bisa. Artinya contohnya ada gitu. Tapi kalau kita katakan bahwasanya hadis terkait dengan perpindahan kiblat tersebut merupakan
hadis yang ahad, maka tidak masuk dalam kategori contoh naskhul mutawatir bil mutawatir. Baik, wa naskhul ahadi bil ahadi. Boleh juga menasakh ahad dengan ahad. Itu sunnah dengan sunnah. Khobar ahad dengan khobar ahad. Sudah kita contohkan tadi contohnya. Misalkan, kuntu nahaitukum an ziaratil qubur fazuruha, hadis ahad. Dinasakh dengan hadis ahad. Lalu beliau mengatakan, wa naskhul ahadi bil mutawatir. Yaitu menasakh khobar mutawatir dengan khobar ahad dengan mutawatir. Kalau kita katakan sunnah fi'liyah, menghadap kiblat tadi, menghadap Baitul Maqdis merupakan sunnah ahad. Lalu dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, merupakan mutawatir, maka ada contohnya. Wa naskhu al-ahad bil mutawatir. Artinya mungkin dalil yang ahad dinasakh oleh mutawatir. Karena apa? Yang biasa saja, dalam artian yang ahad sama ahad saja boleh. Bagaimana kalau dia dinasakh dengan yang lebih kuat lagi? Tentunya lebih utama. Wala yajuzu naskhul mutawatiri kal Qur'ani bil ahad, kata beliau. Enggak boleh menasakh naskhul mutawatir, dalil mutawatir seperti halnya Quran dengan hadis ahad. Kenapa? Li'annahu dunahu fil quwwah. Karena hadis ahad ini levelnya itu di bawah mutawatir. Nah, lalu menurut Imam Mahalli seperti apa? Warrajih, katanya. Boleh. Warrajih jawazu dzalik. Boleh menasakh mutawatir dengan ahad. Kenapa ya Imam? Bukannya pendapat Imam Syafi'i yang masyhur nggak boleh. Tapi dalam hal ini ternyata Imam Mahalli mengatakan boleh. Kenapa? Lianna mahallan naskhi huwal hukm. Jadi sebenarnya waddalalah alaihi bil mutawatir dhanniyah kal ahad, katanya. Sebenarnya kata beliau, yang jadi objek nasakh itu adalah hukum. Waddalalah, yang menunjukkan kepada hukum ini dengan mutawatir, waddalalah ya katanya. Yang mendalalahnya kepada hukum dengan mutawatir ini dhanniyah. Kadang adalah hukumnya adalah dhanni atau dilalahnya adalah dhanni seperti halnya ahad. Mungkin ya secara subut dia mutawatir, tapi dalalahnya adalah dhanni. Maka kalau dalalahnya dhanni, mungkin untuk dinasakh dengan khobar ahad. Khobar ahad sekalipun subutnya terkadang dhanni, namun dalalahnya pada hukum kadang qat'i. Yang jadi masalah menurut Imam Mahalli di sini adalah, atau objek nasakh ini adalah hukum. Jadi hukum. Nah, hukum ini ditunjukkan apa? Dengan dalalah dari dalil tersebut. Nah, dalalahnya dia mutawatir kadang dhanni. Nah, ketika dhanni dengan dhanni, boleh enggak untuk dinasakh? Boleh. Nah, ini kata Imam Mahalli. Tapi bagaimana kalau seandainya dalalah subutnya qat'i, kemudian dalalahnya qat'iyah dalam artian mutawatir. Subutnya mutawatir, kemudian dalalahnya qat'iyah, sedangkan ahad ini adalah dhanni. Maka mafhumnya nggak boleh kan itu. Wadalla alaihi bil mutawatir dhanniyah. Dalalahnya pada hukum tersebut dhanni katanya. Nah, kalau seandainya qat'i, boleh apa enggak dinasakh dengan ahad? Maka mafhum dari perkataan beliau nggak boleh. Lalu setelahnya beliau berbicara terkait dengan
ta'arud. Jadi setelah kita mengetahui sejumlah kaedah tentang dalil, maka tentunya dalil-dalil tersebut dalam satu waktu akan mengalami kontradiksi dalam pandangan mujtahid itu sendiri. Lalu apa sih sikap yang harus diambil oleh seorang mujtahid agar dia tidak jatuh dalam kontradiksi dan dia bisa mengamalkan dalil tersebut? Maka beliau mengatakan, "Idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna 'amain aw khassain aw ahaduhuma 'aman wal akharu khassan aw kullu wahidin minhuma 'aman min wajhin wa khassan min wajhin fa in kana 'amaini fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'." Kata beliau, katanya idza ta'arada nutqani, maksudnya adalah dalilan. Baik itu kitabullah, baik itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak lepas dari dua kondisi, beberapa kondisi, kata beliau. Kedua dalil tersebut bisa saja, baik itu dari Quran maupun sunnah, itu bisa saja kedua dalalahnya adalah am. Jadi dalil Quran ini am, dalil sunnah juga am, atau dari Quran itu, dua dalil tersebut dari Quran masing-masing itu am. Atau sunnah, kedua sunnah tersebut menunjukkan am juga. Nah, itu maksud beliau. Au khassain, atau bisa saja dua dalil tersebut baik dari Quran atau sunnah, kedua-duanya maknanya khas. Dalil Qurannya khas, satunya juga khas. Jadi dua. Atau dalil sunnahnya juga demikian. Atau katanya, kalau nggak demikian, bisa saja dia umum dari salah satunya umum, Quran misalkan satu ayatnya umum dilalahnya, satu ayat yang lain dilalahnya adalah khas. Begitu juga sunnah. Satu dilalahnya adalah umum, satu dilalahnya adalah khas. Atau kata beliau, dari dua dalil ini, setiap dalil tersebut mengandung makna am, juga mengandung makna khas. Au kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin. Jadi satu dalil atau ada dua dalil. Setiap dalil ini mengandung makna umum dari satu sisi, dari satu sisi yang lain juga mengandung makna khas. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi kondisi yang demikian? Harus ada jalan keluar. Maka beliau mulai merinci satu persatu dari apa yang beliau sebutkan di atas tadi. Fa in kana amain, kalau seandainya dua dalil tersebut dilalahnya sama-sama umum. Fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma', kata beliau. Kalau memungkinkan untuk disatukan, diamalkan keduanya, maka amalkan, digabung. Kan kaidah mengatakan in amkana al-jam'u aula min at-tarjih. In amkana al-jam'u bainahuma yujma'. Jadi kalau seandainya dua dalil tersebut yang tampak bertentangan bisa dijamak dalam artian dalil tersebut dibawa kepada makna tertentu, dalil ini dibawa kepada makna tertentu. Ini lebih baik. Yuhmalu kullun minhuma ala halin, kata beliau. Jadi setiap dalil tersebut dibawa kepada makna tertentu sesuai dengan kondisinya. Lalu beliau memberikan contoh. Misaluhu hadis syarrus syuhudi alladhi yashhadu qabla an yustashhad. Qabla an yustashhad. Jadi seburuk-buruk saksi adalah yang bersaksi sebelum dia diminta untuk bersaksi.
Wa hadis khairus syuhudi alladhi yashhadu qabla an yustashhad. Sebaik-baik saksi adalah yang bersaksi sebelum dia diminta untuk bersaksi. Ini sebenarnya hadis yang disebutkan oleh Imam Mahali ini merupakan hadis dalam bentuk makna, bukan lafal sesungguhnya ya. Bukan seperti ini lafal aslinya. Namun intinya kedua dalil ini sama-sama umum. Masing-masing menunjukkan bahwasanya bersaksi sebelum diminta itu merupakan hal yang tercela. Sedangkan hadis yang lain menunjukkan bersaksi sebelum diminta merupakan hal yang terpuji. Bagaimana ini? Mengkompromikan. Kok ya bisa? Jadi saksi dalam satu waktu katanya dinamakan orang tercela, dinamakan orang terpuji. Maka mesti dikompromikan ini. Hadis yang pertama dibawa kepada kondisi tertentu, hadis yang kedua pada kondisi tertentu. Maka Imam Mahali mengatakan, fahumilal awwalu ala ma idza kana man lahu syahadatu aliman biha. Wathani ala ma idza lam yakun aliman biha. Jadi beliau mengatakan adapun hadis yang pertama itu yaitu orang yang punya, jadi orang yang punya kesaksian, artinya orang yang berkepentingan. Jadi dia ini punya hak dari sesuatu dan dia juga tahu siapa yang bisa memberikan kesaksian buat dia. Artinya saksinya dia tahu betul gitu. Nah, menurut pendapat ulama yang dimaksudkan oleh hadis syarrus syuhud di sini adalah orang yang ini, yaitu orang yang punya kepentingan, artinya orang yang dia butuh pada kesaksian dan dia juga tahu siapa yang bisa memberikan kesaksian kepadanya. Namun orang tersebut lalu memberikan kesaksian kepadanya. Tadi untuk kepentingan dia. Maka orang seperti ini dinamakan sebagai syarrus syuhud. Tapi kalau seandainya katanya, kalau dia tidak tahu, dia ini punya hak, cuman dia tidak tahu siapa yang bisa memberikan kesaksian untuk dirinya. Maka orang yang tahu itu, artinya saksi ini yang ingin diberikan saksian ini tidak tahu dia orang. Nah, kalau dia tahu orang ini butuh agar dia tahu haknya, maka ketika orang ini, yaitu saksi ini memberikan kesaksian kepadanya agar orang tersebut tahu haknya dan bisa mengambil haknya, maka dia termasuk perbuatan yang terpuji. Jadi, kalau seandainya orang tadi sudah tahu siapa saksinya, maka dia akan berikan kesaksian kepadanya, maka lalu dia memberikan kesaksian tanpa diminta, maka itu yang tercela. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu siapa yang bisa memberikan kesaksian, tapi orang tahu bahwasanya ini milik dia, gitu. Lalu memberikan kesaksian bahwasanya ini milik orang tersebut, maka saksi ini termasuk saksi yang terpuji. Wathani rawahu Muslim bilafdhin ala ukhbirukum bi khairis syuhudi alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alha. Nah, ini adalah hadis yang redaksinya yang tepat sebenarnya dari redaksi khairus syuhud alladhi yashhad qabla an yustashhad. Wal awal muttafaq ala ma'nah fi hadis khairukum qarni. Nah, ini sebenarnya redaksi hadisnya yang pas. Khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ila qawlihi thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhadun qabla an yustashhadu. Fa illam yumkin al-jam'u bainahuma. Taib. Tadi katanya kalau ada dua dalil masing-masing dilalahnya am. Kalau masih bisa dibawa kepada makna, maka kita lakukan itu. Tapi kalau nggak tahu, kalau seandainya tidak bisa dibawa kepada salah satu kepada makna masing-masing, bagaimana?
Kata beliau, فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يَتَوَقَّفُ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ التَّارِيخ أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. Kata beliau, seandainya kalau nggak mampu untuk dijamak ini atau dimusalahah antara dua dalil tersebut, maka ya sikap kita tawakuf saja. Kalau nggak diketahui tarikhnya, artinya nggak ketahui mana yang lebih dahulu, apakah ini atau itu, kita nggak punya informasi tentang hal tersebut. Nah, apakah tawakuf kita ini bersifat berkesinambungan atau ada batasnya? Kata beliau, ada batasnya. Ila an yadhhar murajjihu ahadihima. Ila an yadhhara murajjihu ahadihim. Sampai kemudian mentarjih salah satunya. Artinya kalau sudah ada dalil yang mentarjih salah satu makna tersebut, maka itu mesti yang diamalkan, nggak boleh kemudian kita mengambil sikap tawakuf. Contohnya apa? Kata beliau, mithaluhu qawluhu ta'ala, au ma malakat aymanukum. Wa qawluhu ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtain. فالأول يجوز ذلك بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فرجح التحريم لأنه أحوط. Kata beliau, ayat ini au ma malakat aymanukum zahirnya menunjukkan boleh seseorang untuk mengumpulkan dua wanita yang sesaudara, yang sedarah gitu. Lebih au ma malakat aymanukum. Jadi kalau ada wanita budak, dia punya saudari lain, boleh untuk dimiliki oleh seseorang. Karena dia bersifat umum katanya. Tapi kalau lihat ayat wa an tajma'u bainal ukhtain, nah ini menunjukkan secara umum juga zahirnya. Gak boleh mengumpulkan dua saudari. Artinya kalau wanita gak boleh mengumpulkan dua saudari sedarah dalam satu akad. Pasti pilih salah satunya saja. Nah ini ayat ini umum. Bisa berlaku untuk wanita yang merdeka, bisa juga wanita yang karena sebab milkul yamin, yaitu perbudakan. Lalu bagaimana kita mengkompromikan dua ayat ini yang masing-masing seolah menguatkan perspektifnya. Yang pertama boleh mengumpulkan saudari lebih dari saudara yang sedarah gitu, membolehkan mengumpulkan wanita sedarah. Dan kan yang kedua nggak boleh. Maka menurut Imam Mahali, maka hukum tahrim ini katanya idza ta'arada bainal muhil wal mubih baina muharrim wal mubih rujjiha al muharrim. Idza ta'arada baina al mubih wal muharrim rujjiha al muharrim. Maka beliau mengatakan demikian, rujjiha tahrim li annahu ahwat. Maka kalau demikian kondisinya, kita mengambil hukum tahrim haram ini katanya. Karena dia lebih berhati-hati. Artinya ini bisa menjadi, ini merupakan dalil khariji, dalil eksternal. Lalu beliau mengatakan fa in ulima tarikhu nusikha al-mutaqaddimu bil mutaakhir kama fi ayatay iddatil wafah wa ayatay al-musabarah wa qad taqaddamatil arba'. Kata beliau,
Kalau seandainya diketahui tarikhnya, tanggalnya, atau waktunya, masanya, mana yang lebih dahulu, mana yang lebih akhir, maka gampang sekali pemecahannya. Maka kita mengambil sebuah keputusan, yaitu menasakh yang lebih dahulu dengan yang datang belakangan. Contohnya apa? Contohnya juga sudah beliau sebutkan dalam kasus iddat wanita yang ditinggalkan suaminya. Begitu juga kasus yaitu ayat tentang musabarah yang sudah kita sebutkan tadi. Yakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Dihapus dengan ayat al-ana khafafallahu ankum. Terus beliau mengatakan wa kadzalika in kana khassain. Begitu pula katanya kalau seandainya dua dalil tersebut dilalahnya khasah. Menunjukkan kepada makna khas keduanya, menunjukkan khusus, ini juga menunjukkan khusus. Bagaimana menyikapinya? Sama seperti yang pertama tadi. Fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma' katanya. Kalau mungkin untuk dijamak ya dijamak. Kama fi hadis annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ghassala rijlaihi. Nabi sallallahu itu wudu lalu mencuci kakinya, kedua kakinya. Wa hadha masyhurun fi sahihain wa ghairihima. Wa hadis annahu tawadda'a wa rashal ma'a ala qadamayhi wa huma fi an-na'lain. Nabi sallallahu wudu lalu memercikkan air pada dua kakinya dan keduanya dalam kondisi bersandal gitu, dalam kondisi menggunakan sandal. Coba, ini dalam kondisi yang khusus keduanya, tawadda'a wa ghassala rajulain. Yang kedua, mencuci katanya. Sedangkan yang kedua ini enggak, dia cuma memercikkan air saja. Lalu bagaimana menggabungkan kepada maknanya? Fajumi'a bainahuma bi anna ar-rasya fi hali tajdid. Jadi yang kedua ini, yang kedua ini katanya hadis yang menunjukkan Nabi SAW setelah wudhu lalu cuma memercikkan air saja, tidak membasuhnya, itu dibawa kepada makna apa? Yaitu dibawa bi anna ar-rasya fi hali tajdid. Karena Nabi SAW hanya mentajdid wudhu. Sebenarnya nggak wudhu juga sudah sah gitu. Jadi beliau melakukan yaitu hanya sekedar memercikkan air kepada dua kakinya itu dalam kondisi beliau memperbaharui wudhunya. Kama fi ba'dhi turuqi, yaitu dalam sebagian turuk hadis katanya menunjukkan akan hal itu. Anna hadza wudhu man lam yuhdits, adalah wudhu bagi orang yang tidak batal. Fa illam yumkin al-jam'u bainahuma, berarti kalau yang pertama tawaddu'a wa ghassala rijlaihi, berarti makna yang pertama tadi dibawa kepada orang yang tidak mentajdid wudunya. Artinya dia wudu sudah dalam kondisi tidak dalam kondisi suci, tapi memang dalam kondisi hadas, sehingga dia mesti harus mencuci kakinya itu. Fa illam yumkin al-jam'u bainahuma wa lam yu'lam at-tarikh yatawaqqafu fihima ila zuhuri murajjihin li ahadihima katanya. Ya sama. Kalau seandainya nggak diketahui ini mana yang lebih dahulu, mana yang lebih akhir, artinya masanya nggak diketahui, waktunya nggak diketahui. Maka sikap yang diambil adalah tawakuf sampai kemudian ada dalil yang menguatkan salah satunya, kata beliau. Lalu contohnya apa? Wa mithaluhu ma jaa'a annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid. Faqala ma fawqa al-izar. Wa jaa'a annahu qala isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Kata beliau. Jadi ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait wanita yang sedang haid, apa sih yang dibolehkan kepada laki-laki ini ketika wanita sedang haid ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ma fawqal izar, di atas sarung, artinya di atas kemaluan, boleh untuk
seseorang bermain-main dengan istrinya. Tapi dalam hadis yang lain menunjukkan isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh katanya melakukan segala hal kecuali nikah, yaitu berhubungan. Dalam artinya al-wata' di sini. Nah, di sini kan tampak seperti bertentangan. Wa min jumlatihi al-wat'u fima fawqa al-izar. Fata'arada fih, katanya. Maka terdapat kontradiksi antara dua hadis ini. Yang pertama, dibolehkan yang di atasnya. Di atas, di atas kemaluan. Nggak boleh di area bawah. Gitu. Sedangkan yang hadis yang kedua, ini dibolehkan seseorang untuk bermain di area bawah sepanjang dia tidak melakukan wata, yaitu bertemunya khitan dengan khitan. Gitu. Nah, lalu bagaimana sikap yang mesti diambil dalam hal ini? Kita tidak tahu mana yang lebih dahulu di antara keduanya kan. Maka kata Imam Mahalli, farajjaha ba'duhum at-tahrima ihtiyatan wa ba'duhum al-hilla li'annahu al-aslu fil mankuhah. Kata beliau, maka ulama mengambil dua sikap di sini. Sikap sebagian haram dalam bentuk ihtiyat, katanya. Yang kedua, boleh. Karena itu adalah hukum asal bagi wanita yang telah dinikahi. Oke, kalau wanita yang sudah dinikahi, mau diapakin aja. Kecuali memang tempat yang dilarang untuk didekati. Wa in ulima tarikhu musikhal mutaqaddimu bil mutaakhir kama taqaddam fi hadits ziyaratil kubur. Tapi kalau diketahui waktunya, maka tentu kita mengambil sikap nasakh yang lebih dahulu dengan yang belakangan, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis ziyaratil kubur. Baik, mungkin demikian dulu terkait dengan kajian kita pada malam hari ini, karena di sini sudah mau menjelang waktu maghrib, sekitar 10 menit lagi, ya 10 menit mungkin, kita beri kesempatan kepada antum untuk bertanya. Atau kita habiskan sedikit lagi. Wa in kana ahaduhuma aman wal akhar khasan fayukhassu al-amu bil khas. Kalau seandainya salah satu dalil umum, dia dilalahnya adalah am, sedangkan yang lainnya dilalahnya adalah khas. Maka sikap yang kita ambil adalah makna am tersebut ditakhsis dengan dalil yang khas tadi. Seperti apa contohnya? Katakhsisi hadithi as-sahihain. Fima saqatis sama'u al-ushru, katanya. Di hadithihima, di hadis sahihain, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah kama taqaddam. Jadi hadis yang pertama fi masaqatis sama ini menunjukkan kepada makna am. Sedangkan hadis yang kedua laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah, ini maknanya khas. Maka dalam kondisi ini makna am tadi yang ada dalam hadis fi masaqatis sama yang mana berlaku baik itu sedikit maupun banyak, wajib dikeluarkan 1/10. Sedangkan hadis yang kedua tidak wajib dikeluarkan kecuali telah masuk pada 5 wasak. Kalau kurang daripada itu maka tidak wajib. Nah, kondisi ini mesti harus ditakhsis. Keumuman hadis yang tadi kita sebutkan yaitu fi masaqatis sama, maksudnya adalah yang wajib dikeluarkan 1/10 adalah ketika dia telah sampai nisab 5 wasak. Dengan demikian bisa kita kompromikan antara dua dalil tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Adapun terkait dengan wa in kana kullu wahidin minhuma aman, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tafadhal kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Silahkan dibuka, nggak apa-apa.
mic-nya kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Untuk di pelajaran sebelumnya, di materi yang nahyun anisyai, amrun bisyai, nahyun andidihi. Nah, itu Iya. jika ada outdotnya itu banyak, itu bagaimana, Ustaz? Jadi Oh kan iya. ada sesuatu yang outdotnya itu banyak gitu. Jadi kayak misal disuruh duduk, berarti kan lawannya ada berdiri, ada berlari, ada berjalan gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Kajian itu sebenarnya telah kita sebutkan dalam Al-Arba'un Al-Usuliyah secara lebih detail terkait dengan pertanyaan antum. Jadi al-amru bisyai'i nahyun an dhiddihi, kan gitu. Imam Haramain tidak menyebutkan nahyun an adadihi. Jadi ketika seorang diperintahkan melakukan sesuatu, nah terkadang lawannya itu cuma satu. Ketika lawannya cuma satu, mungkin untuk bisa dihindari, itu pasti gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya lawan daripada amr itu adalah lebih daripada satu? Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Seperti kita kalau mengatakan kum, berdiri. Berdiri misalkan. Tidak mungkin seorang bisa berdiri kecuali meninggalkan segala hal yang akan menghalangi perintah ini. Dengan duduk, atau berbaring, atau nyender, atau dan seterusnya. Gitu. Maka ulama mengeluarkanlah sebuah kaidah yang lebih syumul daripada yang tadi katanya. Dengan mengatakan al-amru bisyai'i nahyun an adadihi. Nah, bagaimana kalau nahi? Kalau nahi seandainya an-nahyu 'ani syai'i amrun bi dhiddihi atau amrun bi ahadi adadihi. Kadang kita dilarang, misalkan kita dilarang untuk berzina. Dilarang minum khamr. Nah, lawan daripada khamr ini kan banyak gitu. Tidak hanya satu. Apakah kita wajib untuk melakukan perintah tersebut atau tidak? Kata para ulama, kalau terkait dengan amr, maka kaedahnya beda lagi. Mereka katakan an-nahyu 'ani syai'i, kalau lawan daripada nahi ini lebih daripada satu, maka ulama mengatakan amrun bi ahadi adadihi, yaitu perintah untuk melakukan salah satu saja. Gak usah melakukan keseluruhan. Dia bilang berzina, maka ulama mengatakan lawan daripada zina adalah nikah, maka hukumnya adalah wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Padahal mungkin ada cara lain untuk menghindari ini. Yang penting adalah antum bisa menghindari zina. Dengan antum bekerja, antum berpuasa, antum macam-macam. Segala aktivitas. Itu salah satu di antaranya yang bisa antum lakukan. Mudah-mudahan jelas ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya tentang tarjih Ustaz tadi, tentang isnau kulla syai' illa nikah. Ini kan ditarjih dengan ihtiyat ya Ustaz. Iya. Adapun yang yang ihtiyat yang mau fauqal izar ya Ustaz ya, karena dia tahrim Iya, kan. Adapun yang isnau kulla syai' illa nikah itu adalah dengan hukum asal ya Ustaz. Ininya apa tarjihnya karena ada hukum asal. Nah, pertanyaannya apa aja sih Ustaz yang bisa dijadikan untuk mentarjih itu? Apakah ada batasannya qarinah tersebut untuk mentarjih Ustaz? Barakallahu. Jika antum membaca terkait dengan murajjihat ini, sebenarnya tidak ada batasan ya. Adapun yang disebutkan dalam kitab usul fikih itu, al-murajjihat itu kalau terjadi ta'arud dalam dalil itu tidak mahsur dia. Tapi apa saja qarinah yang bisa digunakan untuk menguatkan makna yang dia inginkan, itu bisa digunakan sebagai murajjih.
Baik itu dari dalil dalam bentuk siyak, lihat, siyak, bisa dari siyaknya, bisa dari lihaknya, bisa dari sibaknya, bisa juga dari makna hadis yang lain, atau dari makna dari sisi misalkan dikuatkan dengan makna maksid misalkan maksudnya makna maksodi, bisa juga karena didukung oleh dalil-dalil yang lain, baik itu dari qiyas, baik itu dari khabar ahad. Jadi murajjihat bisa juga dengan dalil eksternal, seperti misalkan dalam kasus kita ini. Ini termasuk dalil eksternal ya. Katanya karena ketika kita dilarang untuk melakukan sesuatu, maka ini tahrim ini kita cenderung ke sana karena bentuk ihtiyat, khawatir kita jatuh. Gitu. Ada katakan enggak, ini adalah hil, ini merupakan kaidah dengan dalil eksternal gitu. Memang betul. Al-aslu fil mankuhati al-hil. Memang interaksi kita kepada wanita yang sudah dinikahi itu ya pada umumnya adalah boleh seluruhan, mau diapakan aja, kecuali memang dilarang oleh syariat gitu. Dalam beberapa kondisi. Intinya murajjihat ini sangat luas sekali. Bisa dia, kalau para ulama itu sering menyebutkan ada dari sisi sanad, ada dari sisi matan, kemudian dari luar, bukan dari sanad, atau dari matan itu sendiri, atau yang disebut sebagai khariji. Dan inilah bab yang sangat-sangat luas sekali, tidak ada batasannya. Nah, ini disinggung. Makanya ulama ketika membahas tentang bab murajjihat ini, ada sebagian muqallil lah. Muqil, ada yang sebagian muksir, seperti saya Amidi. Ini banyak, panjang sekali. Dalam hal dalam hal qiyas saja banyak sekali murajjihat. Mana yang ditarjih duluan, mana yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, izin membacakan pertanyaan di chat. Tafadhal. Apakah mustafna yang tidak sejenis dengan mustafna minhu itu pasti istisnanya menjadi munqati'? Iya. Jadi mustasna, kalau dia berbeda dengan mustasna minhunya, maka dinamakan sebagai mustasna al-munqati'. Itu merupakan sebuah istilah ya. Jadi makanya dikatakan muttasil, ada yang dinamakan munqati'. Muttasil karena mustasna termasuk bagian daripada mustasna minhu. Dinamakan munqati' karena mustasna berbeda dengan mustasna minhunya. Artinya tidak sejenis. Tafadhal. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum azan maghrib ini. Tafadhal, ada? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, tidak ada lagi yang bertanya di kolom chat. طيب شكرا لكم جزاكم الله خيرا كثيرا على هذا الحضور. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يدخلنا جناته جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Wa nafa'akum al-Islam wal muslimin.